minggu pertama di bulan Juli, bulan yang baru, benar guys? Benar ya. Di bulan ini ya kan, di minggu pertama ini biarlah kita tetap semangat, kita tetap happy, kan kita kan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu kita mau mulai untuk ibadah kita pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Untuk di minggu yang baru Tuhan, di bulan yang baru Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan selalu ada berlimpah Tuhan buat kami semua. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Karena itu kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus Tuhan mengucapkan syukur kami bahwa Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam keadaan apapun dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, is running up with my life laid down. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running up. Come on, all
Engkau mengetahui hati kami. Engkau mengerti betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Anak-anak mudamu dimanapun mereka berada, ada seruan dari hati terdalam mereka. Mereka perlu kasih-Mu, mereka perlu tuntunan-Mu, mereka perlu arahan-Mu. Di saat ibadah ini kami dedikasikan buat Engkau. Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami boleh mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Lebih daripada sebelum yang kami mengerti. Engkau mengurapi kami, mengajar kami, sehingga jalan-jalan kami dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Dan kami mencakap menanggung segala perkara. Setiap rancangan dari yang jahat batal dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika kami menghadapi tantangan, masalah apapun yang kami hadapi, kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dimanapun anak-anak muda mendengarkan firman ini, Engkau mengajar, Engkau menuntun dan membuka jalan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Musik bisa kasih Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa. Shalom anak muda dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan topik Rule Your Heart. Boleh slide-nya tolong ditampilkan, Rule Your Heart. Bagaimana kita mengelola hati dengan bijaksana. Rule Your Heart, saya sengaja milih bukan manage your heart, bukan choice your heart, tetapi rule your heart. Karena ada kata-kata yang kuat untuk rule. Rule berarti mengatur. Nah, di dalam mengatur kita tahu kita mesti memutuskan sesuatu. Anak-anak muda dimanapun kau berada. Kita mau belajar dari firman Tuhan terambil dari Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Slide silahkan. Ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Next slide. Ya, hati memegang peranan penting dalam hidup manusia.
Dan problem yang dihadapi oleh anak muda banyak sekali berbicara masalah hati. Contoh saya sendiri di masa muda saya mengalami masalah hati. Kurang mengerti tentang hati mengakibatkan kita salah dalam mengambil keputusan. Kita salah dalam mengambil langkah dalam kehidupan kita. Di Alkitab banyak contoh. Apa perbedaan antara Petrus dan Yudas? Sama-sama berdosa. Tetapi Petrus, dia mengerti hatinya Tuhan. Dia bisa menjaga hatinya dan dia mengambil keputusan yang tepat. Yudas, dia berdosa, menjual Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak menjaga hatinya, mengambil keputusan yang salah. Di Perjanjian Lama, kita tahu waktu zamannya Daud, ada namanya penasehat Ahitofel. Tidak bisa menjaga hati, akhirnya bunuh diri. Kita tahu juga di dalam Perjanjian Lama, antara Daud dan Saul, apa yang membedakan mereka? Salah satu faktor yang paling kuat adalah hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaga hati kita, karena dari sana terdapat perbedaan antara kehidupan dan kematian. Pesan penting buat anak muda hari ini. Mari kita mengatur hati kita, menjaga hati kita, supaya kita tidak terjebak dalam rancangan-rancangan jahat. Nah, saudara, anak-anak muda, saya akan mengajak sebuah contoh kasus yang ada terdapat di dalam satu kisah di Perjanjian Lama. Dan saya yakin saudara-saudara sekalian sudah pasti sering mendengarkan atau membaca perikop ini. Terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan bacakan poin-poin penting saja. Supaya kita belajar dari sudut pandang, bukan dari Elisa, tetapi dari tokoh-tokoh lain. Ada 3 tokoh kita akan belajar tentang bagaimana kita mengatur, mengelola hati kita. Supaya kita bisa hidup dengan segala kelimpahan yang Tuhan sudah siapkan. 2 Raja-Raja ayat 1. Saya mau cerita, ini kisah tentang seorang panglima Raja Aram namanya Naaman. Saya bacakan buat saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Saudara, Naaman panglima Raja Aram. Dikatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan lewat dia terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Raja Aram pada saat itu. Kita tahu bahwa penyakit kusta kalau di tengah-tengah bangsa Israel, maka itu pasti akan dikucilkan. Tetapi karena Aram adalah bukan bangsa Israel, bukan umat pilihan Tuhan. Sehingga ketika Naaman menderita sakit kusta, dia tetap menjabat sebagai panglima. Nah, mari kita lihat dari kasus yang dihadapi oleh si Naaman ini. Dia menghadapi masalah. Kusta berbicara tentang, kalau di Perjanjian Lama bicara tentang kutuk. Tetapi secara umum kita bisa, kusta membicara adalah satu masalah besar. Masalah di mana kalau dalam Perjanjian Lama itu sama dengan kutuk. Satu hal yang dihindari, satu hal yang menyatakan bahwa itu berkat atau kutuk. Nah, Naaman terkena masalah krisis yang seperti itu. Jadi latar belakangnya, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Naaman bukan orang Israel. Tetapi dia ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa kemenangan bagi kerajaannya. Apa maksud Tuhan dari semua ini? Mari kita lihat. Bagaimana kita tahu bahwa akhir ceritanya, apakah Naaman bisa pulih atau tidak, kita semua sudah tahu akhir ceritanya. Tetapi yang saya ingin kita lihat, bagaimana masalah-masalah yang kita hidupi, termasuk kita anak-anak muda, termasuk saudaraku sekalian, dimanapun kau berada yang mengalami krisis-krisis apapun yang terjadi, krisis percaya diri, krisis kasih, krisis ekonomi dalam keluarga dan lain sebagainya. Apakah Tuhan bisa memulihkan dan bagaimana cara Tuhan memulihkan? Nah, saya akan masuk kepada bagaimana supaya kita bisa mengelola hati kita, supaya
kita nih anak-anak muda, kita bisa mengelola hati kita. Sehingga kita bisa merasakan berkat Tuhan itu berkelimpahan. Tetap aja di slide, kita lihat slide selanjutnya. Kita mau belajar dari tokoh yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, hal pertama, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, bagaimana kita bisa mengatur hati kita. Yang pertama, slide selanjutnya, mari kita lihat. Kita mesti belajar dari pelayan perempuan ini. Apa yang kita pelajari dari pelayan perempuan ini? Mengampuni dan tidak pahit. Mengampuni dan tidak pahit. Saudara, di ayat di situ dikatakan bahwa orang Aram pernah menawan seorang gadis dari Israel. Yang namanya ditawan tuh gak enak. Dan kemudian gadis ini dijadikan pelayan istri Naaman. Di dalam masa proses dia ditawan, ditangkap dan kemudian disuruh menjadi tanda petik hamba, pelayan bagi istri panglima ini. Tentunya muncul ketidaknyamanan, ketidakenakan atau mungkin sakit hati. Sehingga mungkin saja dia menyimpan dendam kepada orang-orang Aram, termasuk kepada majikannya dan kepada Naaman sebagai tuan dari dan majikan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di ayat kedua dan ketiga kita tahu Naaman menghadapi jalan buntu. Kita lagi menghadapi masalah. Naaman menghadapi jalan buntu. Dan tidak ada jalan keluar. Tetapi hanya lewat seorang hamba perempuan yang hatinya mau mengampuni keadaannya, mengampuni orang-orang di sekitarnya. Dan menjaga hatinya untuk tidak pahit. Maka pelayan perempuan ini mengucapkan satu kabar baik, informasi yang memberi harapan kepada nyonyanya. Coba bawa kepada abdi Allah yang ada di Israel. Ada satu kabar baik keluar dari seseorang yang mau mengampuni dan tidak pahit. Saudara, pelajaran pertama kita belajar daripada pelayan perempuan, daripada istri Naaman ini. Apa yang kita pelajari? Milikilah kasih Tuhan agar kita mampu mengampuni dan tidak pahit dengan keadaan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, pertama-tama, kalau itu masalah dengan masa lalu kita, dengan keadaan kita, ampuni masa lalu kita, ampuni keadaan kita. Kalau itu berurusan dengan kebodohan kita sendiri, ampuni kebodohan kita, ampuni dirimu sendiri. Kalau itu menghadapi masalah dengan orang lain, ampuni orang tersebut. Kenapa? Karena ketika kita mengampuni, maka Tuhan akan menuntun hati kita untuk mengeluarkan kehidupan-kehidupan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, terlebih bagi orang lain. Saya yakin ketika tindakan ini ditindaklanjuti oleh Naaman dan Naaman mengalami pemulihan, saya yakin posisi hamba perempuan ini meskipun tidak ditulis di Alkitab, saya percaya pasti tidak akan sama. Dia bukan sebagai pelayan saja, tetapi dia pasti dipercaya hal-hal yang lebih besar. Hanya karena ada seseorang yang tadinya diintimidasi, ditindas, tetapi memilih untuk mengampuni. Amin, saudara. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana kejadiannya. Kita tahu bahwa Naaman disembuhkan. Naaman disembuhkan, tetapi ada proses yang menuntun sampai Naaman itu bisa sembuh. Kita belajar dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Saudara bisa baca sendiri nanti apa yang terjadi. Tetapi sampai 2 Raja-Raja 5 ayat 13, ceritanya adalah ketika akhirnya si Naaman bertemu untuk menghadap Elisa. Tetapi Elisa bahkan tidak menjumpai dia, tetapi menyuruh Naaman untuk masuk 7 kali ke sungai. Dan kemudian Naaman kesel. Kalau bisa sih semestinya dia keluar dan dia gerak-gerakan tangannya di atas bagian yang mau disembuhkan. Tapi masa aku disuruh masuk ke kolam, ke sungai 7 kali.
Nah tetapi lihat di sini. 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Mari kita baca. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, kita mau belajar yang kedua. Kalau pertama tadi dengan pelayan perempuan yang mengampuni dan tidak pahit. Yang kedua, kita harus belajar dari pegawai-pegawai Naaman. Zaman dulu saudara, panglima punya otoritas. Seperti raja diberi kepercayaan. Kalau dia mau menghukum sesuatu anak buahnya yang salah ngomong, maka dia akan dihukum. Bahkan mungkin saja hukum pacung atau penggal atau mati. Tetapi apa yang diambil oleh pegawai-pegawai Naaman? Dia berani dan tidak takut. Next slide. Dia berani dan tidak takut. Berani untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu hal yang baik kepada tuannya meskipun ada resiko. Bahwa tuannya mungkin saja marah, tuannya mungkin saja kesal. Saya percaya pegawai-pegawai Naaman ini menyampaikan dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Pasti dia sopan menyampaikan kepada Naaman, bukan dengan perintah atau dengan teguran seperti kepada rekan. Pasti dia dengan penuh hormat. Tetapi satu hal yang kita belajar di sini. Saudara, pertama hati kita harus berani mengampuni dan tidak pahit. Yang kedua, hati kita harus penuh keberanian dan tidak takut untuk bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika tuntunan itu, ketika tindakan itu mendatangkan kebaikan buat orang. Buat orang lain yang akan kita sampaikan. Meskipun ada resiko yang bersangkutan tidak menerimanya. Saudara, kita tidak mungkin memenuhi panggilan kita. Ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan seorang sahabat itu berani menegur, tetapi seorang musuh itu memuji dengan sia-sia. Saudara, terkadang kita harus berdasarkan kasih daripada Tuhan di hati kita. Kita harus memiliki keberanian untuk berani mengatakan koreksi atau mengatakan sesuatu yang mengandung resiko. Mungkin saja orang itu marah, tetapi tujuannya adalah apa? Untuk kebaikan. Nah, saya bekerja di perusahaan di mana saya adalah pimpinan, tetapi saya juga punya atasan. Nah, penting sekali kita, anak-anak muda, ketika kita dengan penuh rasa hormat kepada orang yang kita bicarakan, apalagi kepada orang yang di atas levelnya, di atas kita, pimpinan kita, orang tua kita, senior kita. Kita memiliki hati yang berani dan tidak takut untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Dengan tujuan kebaikan mereka. Amin saudara. Dan berani dan tidak takut juga mengatakan bahwa kita memiliki keberanian dan tidak takut menghadapi kondisi apapun di depan kita. Selama kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun pada akhirnya. Pegawai-pegawai Naaman itu mengambil resiko. Tetapi dia memiliki hati yang berani dan tidak takut. Amin saudara. Kita sudah belajar dari dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah pelayan perempuan yang memutuskan untuk mengampuni dan tidak pahit. Yang kedua kita belajar dari pegawai-pegawai Naaman yang mana dia bisa memiliki hati yang berani dan tidak takut. Nah tetapi satu hal yang paling penting saudara. Satu hal yang paling penting. 2 Raja-Raja. Ya, 2 Raja-Raja, ini mohon maaf di sini ayat 13, mestinya ayat 14 ya. 2 Raja-Raja ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Singkat cerita, Naaman, dia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan dan dia pulih. Tetapi saya mau lihat saudara, ceritanya seperti apa. Ketika Naaman sakit kusta, dia pasti mengalami goncangan dalam hidupnya. Dia dengar dari istrinya bahwa pelayannya menyampaikan bahwa datang saja ke abdi Allah yang ada di Israel.
Apa yang dilakukan oleh Naaman? Kalau Anda baca di ayat itu, Naaman membuat surat dan menghadap kepada Raja Aram untuk Raja Aram ngobrol sama Raja Israel. Karena Naaman mau minta abdi Allah yang ada di Israel, nabi Allah yang ada di Israel, yaitu Elisa, untuk menyembuhkan dia. Jadi Naaman harus datang kepada rajanya dulu, dan rajanya itu membuat surat untuk dibawa Naaman berikut persembahan datang kepada Raja Israel saat itu. Lihat prosesnya, panjang. Ketika Naaman sampai ke Raja Israel mengoyakkan jubahnya dengan kesal. Apakah aku ini Allah sehingga aku menentukan orang hidup dan mati? Raja itu kesal. Tetapi Elisa dengar dan kemudian Elisa bilang, enggak apa-apa, suruh aja, enggak usah kamu kesal. Suruh aja Naaman datang. Anda lihat, Naaman datang kepada Raja Aram, datang kepada Raja Israel dimarahin. Oke? Jadi dia akhirnya sampai pula datang kepada Elisa dan Elisa tidak menemui dia. Saudara, Anda dalam penderitaan, Anda dalam kondisi lagi ada masalah. Lalu kemudian Anda seperti dipingpong untuk cari jalan keluar. Naaman bisa memutuskan untuk kesal. Apalagi dia seorang panglima yang biasa dilayani, yang biasa mendapatkan pujian, memperoleh kemenangan. Tetapi saat ini Naaman begitu dihinakan. Apa yang terjadi? Naaman mau kesel dan kalau dia sampai tidak jaga hatinya dia, selesai. Tidak terjadi mujizat. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mendengar masukan daripada pegawai-pegawainya, akhirnya Naaman membenamkan dirinya 7 kali juga di sungai Yordan. Dan tubuhnya sembuh. Sampai di sini saudara. Terakhir, poin yang ketiga. Kita mau belajar seperti Naaman. Yaitu apa? Rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak sombong. Proses tadi saudara lihat. Seorang panglima gagah perkasa kena sakit itu drop. Jatuh tuh harga diri. Sakitnya kusta pula. Habis itu harus minta tolong kepada rajanya. Minta tolong kepada Raja Israel. Dan kemudian tidak ditemui pula oleh Elisa secara langsung. Hanya instruksi dari hambanya Elisa. Bujangnya Elisa untuk menyampaikan itu. Saudara, ujung-ujungnya adalah kerendahan hati dan tidak sombong. Adalah kunci dari terobosan dalam hidup kita. Kerendahan hati dan tidak sombong adalah kunci untuk kita memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara, rule your heart. Saya minta pemusik boleh kembali. Rule your heart. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya melihat ada 3 hal di sini, yang mana di sini sebetulnya saling melengkapi. Makanya saya bikin gambarnya itu seperti irisan. Saudara, Anda tidak bisa mengampuni dan tidak pahit. Anda tidak bisa berani dan tidak takut kalau Anda tidak punya rendah hati dan tidak sombong. Anda tidak bisa mengampuni kalau Anda tidak punya kerendahan hati dan tidak sombong. Dan Anda punya keberanian untuk mengakui bahwa Anda perlu kasih Tuhan. Anda tidak bisa berani dan tidak takut kalau Anda punya hati yang gak beres dengan Tuhan. Siapa pembelamu? Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan berbicara, ada keberanian di sana. Kenapa kita kuat? Karena kita tahu, kita punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Kenapa kita bisa mengampuni? Karena kita bisa mengatakan di hadapan Tuhan karena kita rendah hati. Dan berani berkata kepada Tuhan, Tuhan aku butuh kasih-Mu. Kasih-Ku bersyarat. Tetapi kasih-Mu memampukan aku untuk mengampuni orang lain seperti Engkau sudah mengampuni aku. Ketertiban berbicara. Kerendahan hati. Untuk mau diatur. Untuk mengatakan bahwa oke, aku sih sukanya begini. Tetapi karena regulasi, ketentuan, atau otoritas mengatakan, lakukan ini, aku akan tunduk dan taat.
Itu tertib saudara. Anak-anak muda, engkau bermimpi untuk memberikan kontribusi dalam hidupmu. Kalau saya tanya kepada Anda, di tempat Anda dimanapun Anda berada, berapa banyak yang ingin bermanfaat buat orang lain? Berapa banyak yang ingin hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang? Saya yakin meskipun saya tidak lihat, saudara pasti menunjuk itu saya. Hari ini kita belajar. Keluarkan slide-nya tolong. Kita belajar rule your heart. Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk kita memiliki kemampuan untuk mengampuni tidak pahit, untuk berani dan tidak takut, untuk rendah hati dan tidak sombong. Tidak mungkin ketiga hal itu kita terima kalau kita tidak mendapatkan kasih daripada Tuhan. Siapkan dirimu untuk menjadi saluran berkat. Apapun posisimu, meskipun seperti pelayan yang tidak dianggap cuma tawanan, tetapi engkau bisa memberi kontribusi. Apapun jabatanmu di pekerjaanmu saat ini, selama engkau dituntun oleh Roh Kudus, engkau bisa membawa dampak bagi perusahaanmu. Apapun posisimu, apapun jabatanmu, berapapun nilaimu saat ini, nilai sekolah, nilai rapotmu, nilai tesmu, nilai IP-mu, datang kepada Tuhan, akui kelemahanmu. Berani datang kepada Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Ampuni dosen-dosenmu yang mungkin yang menyakiti hatimu. Kau lihat, Tuhan memampukanmu untuk bangkit dari keterpurukan. Biarlah kita terus menjaga hati kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun terbang
Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Kami belajar untuk menjaga hati kami, mengelola hati kami, mengatur hati kami. Kami tidak mau tunduk kepada rancangan yang jahat yang mengobrak-abrik isi hati kami. Saat ini kami periksa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami datang kepadamu. Saudara dimanapun kau berada, anak-anak muda, ambil sikap, sujud kepada Tuhan. Kalau kau bisa berlutut, berlutut. Kalau tidak memungkinkan, kau tundukkan kepala. Kau datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan, ini hatiku. Aku butuh pengurapan kasih untuk memampukan aku boleh mengampuni dan tidak pahit. Untuk memberikan aku keberanian dan tidak ketakutan. Dan untuk memberikan aku kerendahan hati dan tidak kesombongan. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, aku minta urapan kasih-Mu, pengertian-Mu. Roh Kudus, Engkau mengajar untuk mereka mengerti bahwa kasih Tuhan memampukan mereka untuk menjaga hati mereka. Kalau saat ini engkau ada yang diingatkan akan sakit hati, sesuatu yang kau tidak sanggup, datang kepada Tuhan pakai kasih Tuhan untuk mengampuni. Engkau ketakutan, akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku takut. Aku datang, aku minta pengurapan-Mu untuk aku dipenuhi dengan keberanian. Dan kalau engkau merasa dirimu paling benar, dan ini yang terpenting, engkau merasa engkau dihina, engkau merasa engkau dijatuhkan, engkau diinjak, saat ini minta kasih Tuhan untuk menerima keadaan ini sebagai koreksi atau proses untuk kau memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak mudamu ini ya Tuhan. Jadikan mereka generasi yang bisa memenuhi panggilan mereka, karena mereka bisa menjaga hati mereka. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur dimanapun engkau berada. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk memberkati kita. Kita harus masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar. Yang pertama, kita harus berdamai dengan Tuhan. Tuhan pembela kita, Dia Bapa kita. Jangan menjauh daripada Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Kita mau masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar. Tuhan meminta kita untuk ingat akan kebaikan Tuhan lewat perjamuan kudus. Kalau Dia boleh mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita dan menyembuhkan kita. Biarlah kita menerima perjamuan kudus dengan berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, kita masuk perjamuan kudus dengan mengakui kuasa daripada perjamuan kudus. Kuasa untuk pengampunan dosa, kuasa untuk kesembuhan, kuasa untuk pemulihan dalam kehidupan kita. Kita mau masuk dengan cara yang benar. Saat ini ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau ada yang diingatkan saudara, mohon ampun saat ini. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami memakai pikiran kami sendiri, kalau kami tidak mampu mengampuni, kalau kami penuh ketakutan, kalau kami parno Tuhan, segala sesuatu dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Ampuni kami kalau kami sombong, merasa diri paling benar, atau merasa hidup kami diinjak-injak, harga diri kami jatuh. Biarlah Tuhan, kami mau datang kepadamu. Dengan kasih-Mu kami dipulihkan. Dan dengan perjamuan kudus, kami mengalami pemulihan, kelimpahan daripada Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak muda, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda, kekasih-kekasih Tuhan. Bukankah cawan di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, Yesus, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dimanapun kau berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dimanapun kau berada, Tuhan peduli atas hidupmu. Dimanapun engkau berada, masa depan yang penuh dengan harapan dan luar biasa sudah direncanakan Tuhan bagi hidupmu. Engkau tidak kebetulan hadir di muka bumi ini. Engkau membawa rencana Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepadamu untuk menyelesaikannya sampai dengan tuntas. Selama kau berjalan kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tunduk kepada tuntunan Tuhan, menjaga hatimu, Tuhan menjadi bagian hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak muda dimanapun kau berada, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kau sudah diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you.